Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul tentang kajian dampak teknologi terhadap pendidikan sosial. Nah, di sini di kelompok 6 terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama itu ada Dwinta Anugrah Dewi Rambe, yaitu saya sendiri. Lalu ada Lia Riani, Muharram Saiful, Siti Nur Laila, Tengku Dewi Rahmadani, dan juga yang terakhir yaitu Taufik Pratama Syaputra. Nah, untuk materi yang pertama mengenai pembahasan pengertian pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik yang mana dapat imbuhan pe dan juga akhiran an. Maka dari itu mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Nah, pendidikan juga merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan, seorang individu mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, pendidikan juga dapat diartikan sebagai hal yang mutlak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Riani. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, Dwinta Anugrah Dewi Rambe, yaitu di sini saya membahas tentang pengertian teknologi. Nah, teknologi pada masa sekarang tuh sudah berkembang di masyarakat. Nah, jadi menurut para ahli, pengertian teknologi menurut Webster Dictionary berarti sistematik dan ataupun penanganan atau sesuatu cara ataupun secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill dan keahlian, keterampilan dan ilmu. Nah, kata teknologi ini sering dipahami oleh orang awam itu sebagai sesuatu yang berupa mesin ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan permesinan. Nah, menurut Roger, teknologi adalah rancangan ataupun desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari dua para ahli tersebut bahwasannya teknologi ini suatu rancangan ataupun desain melalui proses ataupun tahapan yang memiliki nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Nah, teknologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa, dan struktur praktis. Nah, teknologi juga dapat merancang sekumpulan alat termasuk mesin, modifikasi, pengaturan, dan prosedur yang digunakan oleh manusia yang mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah secara efektif dan praktis. Perkembangan teknologi terbaru termasuk mesin cetak, telepon, teknologi internet, dan dapat mengurangi hambatan fisik untuk komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Laila. Saya dari Pendidikan IPS 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang dampak teknologi terhadap pendidikan. Di dalam teknologi pembelajaran mengalami perkembangan seiringnya dengan teknologi yang sangat pesat. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, kita sering juga memakai adanya teknologi yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dan dari diri kita sendiri. Di dalam teknologi ini memiliki dampak negatif dan positif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Di dalam dampak positif teknologi terhadap pendidikan yaitu yang pertama, munculnya media massa, khususnya memiliki media elektronik yang sangat membantu untuk siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Contohnya itu seperti kita dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai media yang dapat membantu siswa-siswi tersebut untuk menjadi siswa yang aktif dan kreativitas. Yang ketiga itu memiliki sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa melakukan pembelajaran online yang saat ini dilakukan dalam masa pandemi. Yang keempat itu
dia sistem pengolahannya itu sudah menjadi sistem pengolahan teknologi canggih. Contohnya seperti pengolahan dalam pembelajaran input absen, itu dia masuk dalam teknologi kalau sistem sekolahnya online. Yang kelima itu dia pemasukan kebutuhan yang termasuk dalam fasilitas pendidikan yang saat ini sudah dibutuhkan oleh siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Dewi Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Siti Nurlela, yaitu tentang dampak negatif dari teknologi terhadap pendidikan. Yaitu yang pertama itu ada e-learning yang dapat menyebabkan pengalihan fungsi guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua ada seringnya mengakses internet yang dikhawatirkan siswa atau mahasiswa itu bukan benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti menonton pornografi atau memainkan game online. Yang ketiga ada pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang keempat ada tindakan kriminal atau yang disebut cybercrime di dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang ada yang sesungguhnya dirahasiakan dengan media internet. Dan yang terakhir menimbulkan sikap apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa maupun pengajar atau guru ataupun dosen. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Taufik Pratama Saputra. Saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. Dampak lain dari terjadinya perubahan sosial terhadap pendidikan dengan terus dikembangkan kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan, juga berpengaruh pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu quality oriented, yaitu akan meningkatkan kualitas pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dampak positif dan dampak negatif suatu perubahan sosial terhadap pendidikan. Dampak positifnya, dampak positif dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Sedangkan dampak negatif dari suatu teknologi yang begitu pesat yang membuat banyak dampak budaya dari luar yang merusak pada kehidupan dan cara hidup, contohnya seperti televisi dan akses internet lainnya sudah bisa dilakukan di mana saja. Menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengatasinya. Jika tidak siap terhadap perubahan tersebut, maka siapapun akan tergusur. Namun jika tidak, maka para pegiat pendidikan senantiasa berorientasi, berkreasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut dengan menggunakan fasilitas teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Taufik. Saya Muhammad Saiful Nasution dari kelompok 6 pembelajaran dan judul kepada kami tentang teknologi terhadap
dimana sudah kita ketahui bahwa di era zaman sekarang ini sudah banyak dampak-dampak perubahan sosial kita telah ketahui terhadap pendidikan kita dengan seiring berjalannya dan semakin majunya teknologi di era sekarang ini, dan dimana dampak positifnya tersebut sekali kita ketahui, yang dimana kita bisa memotivasi belajar siswa dari teknologi yang sekarang ini bagi pendidikan kita banyak sekali memotivasi tahu mengambil pelajaran dari suatu teknologi tersebut. Nah, selanjutnya dimana ada juga selain dari dampak positifnya dan juga dampak negatifnya dari perubahan sosial terhadap pendidikan di era teknologi yang semakin maju atau semakin meningkat di zaman sekarang ini, dimana sudah banyak sekali smartphone yang mendunia dan yang semakin ramai di pasaran, ataupun banyak sekali televisi yang bisa kita lihat ataupun kita akses berita-berita dari smartphone tersebut. Dan di sini kita jangan salah paham menggunakan dari semakin banyak teknologi di zaman sekarang ini, supaya pendidikan kita tidak terhalang dan tidak terganggu, dan pendidikan kita semakin maju atau semakin sukses ke depannya di kalangan lingkungan kita. Baiklah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.